Hello Gemini, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia. Seseorang yang saat ini sedang kamu diemin, kamu cuekin, atau kamu abaikan. Oke? Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkininya si dia menghadapi situasi yang seperti ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia, ada Ace of Wands di sana. Berikut ada energi dari Strength dan kemudian ada energi dari Page of Swords. Oh, ini kamu ngediemin dia udah berapa lama nih? Apakah sudah cukup lama? Misalnya yang kayak sudah hampir 2 mingguan kah? Atau seminggu lebih lah ini minimal ya. Minimal lah seminggu lebih nih. Sampai kamu udah ngecuekin dia gitu ya. Jadi sesungguhnya apa yang dia rasakan di sana? Ini tuh lagi galau ini. Galau dia. Ada galaunya ini tuh bercampur kayak marah gitu loh. Kalau dia bisa ngomong sama kamu, bisa itu tuh kayak keluar omongannya dia ya, ngecerewetin kamu ya, ngebawelin kamu, apa sih pakai cara diem-dieman kamu sama aku, gitu ya. Tapi memang ini seni komunikasinya dia boleh-boleh agak-agak sedikit lemah gitu loh. Jadi apakah dia kemudian hanya merepet aja ya di balik punggungnya kamu gitu ya, di rumahnya dia apalah ini Gemini ini, ngapain lah dia diemin aku, ngapain lah dia jauhin aku, bawel dia ke temennya, iya ini aku jengkel banget ini sama si Gemini gitu ya, bisa itu di sana. Tapi kalau di depan kamu dia kayak banyakan diem, jaim, karena mau ini jaim gitu ya. Tapi kalau kalian sudah cukup begitu deket, baru ini tuh orangnya berani untuk nyampein apa aja yang mau dia sampein berdasarkan yang melintas di kepalanya dia, yang ada hadir dalam perasaannya dia. Nah gitu. Tapi ya secara garis besarnya apakah dia tunjukin sama kamu atau tidak dia tunjukin. Tapi kalau melihat ada rasa marahnya dia sama kamu. Nggak suka dia. Galau ini orang. Galau. Dan di sini tuh ya mau ini tuh dia kayak seperti tanda petik ya. Agaknya memohon gitu loh. Udahlah. Jangan diemin lagi lah. Jangan gitu. Jadi kayak perasaannya dia, jadi kalau menurut dia ya di saat ini perasaannya dia yang sedang galau ini tuh kayaknya hanya bisa disembuhkan oleh kamu gitu loh. Kayak semacam ini adalah tanggung jawabnya kamu loh, bikin aku galau kayak gini gara-gara kamu ngediemin aku, gara-gara kamu ngecuekin aku, gara-gara kamu bersikap dingin sama aku, kamu menjauh dari aku, ini galau aku, ayo ini tanggung jawabnya kamu. Kayak gitu. Mari lihat ya. Kalau boleh dia menuntut sama kamu, dia pasti akan bilang, ini loh, ini anak orang ini, kamu udah bikin anak orang ini ya, dia nunjuk dirinya ya. Kamu udah bikin anak orang ini jadi kayak berpikiran negatif terus-terusan gitu. Aku nih lo overthinking gara-gara sikapnya kamu. Kenapa sih kamu ini kayak gitu? Nah, gitu ya. Di sana. Namun ya memang seseorang ini sih betul ya, dia tuh tidak menyerah juga, hanya kayak sebatas untuk menuntut kamu saja, untuk mendamaikan pikirannya dia yang sudah kemana-mana ini. Oh kamu ngejauhin aku, sebab pasti kamunya ini tuh lagi deket ya sama cowok lain, gitu. Ya, kamu lagi ngedeketinnya cewek lain, gitu. Jadi udah buruk-buruk aja nih pikirannya dia, udah buruk-buruk aja. Jadi kayak dia tuh tidak melihat ya bahwa dia punya kesalahan di sini. Bukannya dia kayak kenapa ya Gemini ngecuekin aku? Apa aku salah ngomong? Apa aku salah sikap? Yang gitu-gitu itu nggak ada. Taunya dia pokoknya kamu sedang nakal di sana. Kamu sedang ngerjain aku ya gitu. Oh kamu sedang tidak mau setia sama aku gitu loh. Oh kamu sudah nggak mood lagi sama aku, cintanya kamu udah hilang, rasa sayangnya kamu ke aku itu tuh sudah nggak ada lagi, udah tersapu bersih oleh sebab karena kamunya bosen misalnya gitu ya.
Dan ini rajin stalking ini, mari lihat. Rajin stalking. Mau kamu ngediemin dia udah berapa lama, tapi ini bisa hampir tiap hari. Hampir tiap hari ini tuh ngintip tentang kamu. Walaupun misalnya dia tuh cuma ngintip, hanya melihat apa kamu lagi online atau tidak, misalnya gitu ya. Di sana. Kayak semacam ada keinginan untuk mencari kabar kamu. Bahkan mencari tahu keluar dirinya dia ya. Mencari tahu apa sih alasannya kamu kayak gini. Gitu loh. Nggak ada ini melewati masa kontemplasi dia ya. Nggak ada. Langsung dia mencurigai ada yang nggak beres dari kamu. Maka kamu harus ditangkap basah. Jadi kalau kamu ngediemin dia sebab karena hatimu terluka. Karena dia ngomong sembarangan sama kamu. Nggak sadar dia itu. Bahwa itu yang menjadi alasannya. Kamu menjauh dari dia karena ada sikap laku gestur tubuhnya dia yang kamu nggak seneng. Gitu ya. Tapi dia bisa nggak sadar itu. Bahwa dia adalah sumber masalah. Akar persoalan. Pentrigger. Kenapa kamu ngediemin dia. Nggak sadar dia tuh. Itu adalah hasil dari alasan yang dia berikan kepada kamu secara tidak sengaja. Nggak tahu dia tuh. Di sana ya. Taunya dia, oh kamu lagi ngejahatin aku. Kamu tega. Gitu. Dan orang ini tuh kalau mari lihat untuk perkara nangis-nangis kayaknya dia ini cukup tough ya. Mau ini tuh nggak pakai cara nangis. Tapi langsung sebel. Kesel bawaannya. Gitu loh. Kesel. Mau ini tuh dia yang kayak, udah kamu cuekin aku juga cuekin kamu aja udah, sekalian aja. Gitu, aku juga tinggalin kamu. Gitu ya, oh kamu ninggalin aku ya, aku juga tinggalin kamu. Oh kamu ngejauhin aku, ya udah aku juga ngejauhin kamu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kayak memohon-mohon ya, saat ini ataupun nanti dalam waktu dekat, mohon dong, jangan lagi kayak gini ya. Nah itu tuh nampaknya nggak mungkin ya dia lakukan. Walaupun sesungguhnya itu yang dia inginkan. Tapi jaim. Masa iya sih merendah di depan kamu? Nah gitu dia. Ya. Jadi ini bisa itu pura-pura sibuk dia. Kamu ngecuekin dia. Dia kayak mau ini punya acting ya. Pakai acting dia. Pakai acting dia bahwa kecuekannya kamu ini tuh kepada dia tidak berdampak apa-apa kok. Aku juga nggak peduli kamu mau ngecuekin aku. Gitu nanti ya. Kesan yang dia mau tampilkan di depannya kamu. Untuk jaga muka tadi. Jaga marwah. Gitu. Pura-pura lah dia di sini tuh kayak mensibukkan diri. Di sana ya. Karena udah pasti orang ini tuh bisa kayak ngerasa kehilangan kamu lah. Kecuekannya kamu seperti ini tuh kan bikin ada kosong waktunya dia ya. Dan kosong waktunya dia ini tuh ya dia pakai gitu ya. Dia pakai untuk menyibukkan dirinya gitu. Tapi itu juga sekalian sebagai penyelamat mukanya dia ya, harga diri dia tadi. Nggak mau dia kalau kamu ngeliat dia itu tuh galau ya. Saat ini loh ya, saat ini. Nggak mau dia. Jangan sempat kamu ketahui bahwa dia sedang sibuk untuk nge-stalking kamu. Jadi kayak pura-pura sibuk aja lah. Ngapain di sana? Di sana begitu dianya ya. Jadi ya sampai di saat ini hobi barunya dia adalah ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip tentang kamu. Gitu loh. Ya. Tapi nanti kalau kamu misalnya kekeh nih ya bos. Kamu misalnya kekeh untuk ngecuekin dia terus. Nanti dia akan mau itu tuh ngelakukan upaya usahanya dia untuk berikutnya. Yaitu ya kembali lagi lah pokoknya dia narik perhatiannya kamu. Kenapa ya? Sebenarnya seseorang ini tuh, kalau kamu misalnya bertanya, Cici Mari sebenarnya orang ini mau nggak sih ini dengan aku? Berpacaran sama aku, ngelanjutin relationship dengan aku? Maka jawabannya sebenarnya itu tuh, ya masih sih. Sebenarnya masih nih. Gitu loh. Terlepas dari apakah yang sudah dia lakukan kepada kamu, sudah ideal di matamu ya ataupun tidak, itu tuh lain urusan.
ya. Tapi kalau dari sisi si dianya, sesungguhnya dia masih mau. Sekarang aja nih dia bisa ngecuekin kamu, ya, ikut-ikutan, pura-puranya memakai jalan ikut-ikutan mengabaikan dirimu. Tapi ini tuh nggak bakalan lamanya nih dia bisa begitu. Ini kan kebetul. Nah, kalau lah kamu misalnya ngotot, oh udahlah aku pokoknya diemin dia terus, ya. Rencananya kamu sampai tahun depan aku ngediemin dia. Apakah kemudian upayanya kamu itu tuh akan berjalan mulus? Ya enggak juga. Paling lama. Ini udah masuk Sagittarius season ya. Adalah paling lama itu tuh di pertengahan bulan 12 ya. Ini udah paling lama banget ini. Kamu akan lihat dia itu tuh pasti datang gitu loh. Pasti datang ke kamu, entah bagaimanalah sikap datangnya dia ya. Tapi yang jelasnya dia akan berusaha untuk tarik perhatiannya kamu. Dia mau ini tuh merepotkan dirinya dia ya. Jadi pilihannya dia, mendingan dia merepotkan dirinya dia untuk tarik perhatiannya kamu lagi, dibandingkan kayak merepotkan dirinya dia untuk semakin kekeh, mampu, dan kemudian terbiasa menjauhi dirimu. Jadi kayak, udah dah, jauh-jauhnya kayak gini nih, udah selesai aja lah, yuk, gitu dianya. Ku trigger kamu ya, nah, situ dia. Udah, kamu jangan lagi ngediemin aku. Ku trigger kamu supaya kamu mau ngobrol lebih lama, lebih sering ke aku. Setidaknya dalam melakukan percobaan paling lama di pertengahan bulan Desember. Tapi bisa ya besok dia nongol ya, pura-pura ngapain kayak nanti menampilkan dirinya dia di hadapannya kamu, gitu ya, ngambil hatinya kamu, gitu ya. Nah di sana. Jadi ya memang ini tuh kayak kamu harus tahu lah ya bahwa keseriusannya dia tuh ada sesungguhnya. Ada gitu loh. Walaupun keseriusannya dia ini tuh dia bisa aja kan kayak kalau hanya untuk mengejar kamu saja kerjaannya dia, ya memang dia bakalan gak mau juga lah ya. Bisa juga dia urung niat yang tadinya pengen serius sama kamu dan kemudian udahlah aku capek, karena capek juga kalau menurut seseorang ini tuh dia harus mengejar. Entahlah dia sudah terbiasa yang dikejar gitu ya. Jadi kalau mengejar itu tuh semacam satu hal yang apa sih gitu loh. Determinasinya dia untuk pengejaran, melakukan pengejaran dalam jangka waktu panjang. Bisa-bisa ya memang nggak ada gitu loh. Ya, jadi kalau kamu tipenya yang suka diburu ya. Kamu yang pengen pasangannya kamu aktif untuk berinisiatif, narik perhatiannya kamu, ya bisa-bisa kamu agaknya kecewa lah dengan orang ini. Karena orang ini dia secara kasarnya aja ngomong Mari ya, 1, 2, 3 kali dia berusaha ngedeketin, tapi kemudian usahanya dia itu semacam dia lihat nggak ada hasilnya, memang mau itu udah deh. Jadi semacam ada cepet patah semangatnya orang ini. Gitu. Jadi dia kayak tetap mempertahankan stylenya dia. Ya udah kalau mau berjangka panjang, aku yang dikejar atau yuk bareng-bareng. Jangan bikin aku dalam posisi sebagai hunter terus-terusan. Capek loh. Aku nggak punya tenaga ekstra untuk ngejar terus-terusan. Gitu. Karena ada harga diri juga di sini yang bermain ya. Harga dirinya dia yang dia rasa kok jadinya kebanting gitu loh ya. Kalau dia menunjukkan minat lebihnya dia dengan cara upaya mendekati seseorang. Gitu ya. Jadi bukan style hidup gue gitu dia ya. Terlebih kalau dia ini tuh orang masih muda. Bisa dia lelah gitu. Dan kemudian kalau untuk mundur dari hubungan ini bisa cepat, walaupun move on-nya dia boleh nih menghabiskan waktu yang lumayan panjang gitu ya. Nah di sana bisa ini model orangnya kalau Mari lihat, walaupun dia masih cinta, walaupun dia masih punya keinginan, tapi orang yang dia cinta, orang yang dia inginkan
tidak menunjukkan interest yang sama ke dia, mau dia mundur. Nah, ketika dia mundur, dia memang bisa tuh galau, resah, gelisah, agak sulit dia move on-nya. Tapi ya mendingan seperti inilah daripada hanya semacam terlibat di hubungan bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Mendingan mundur aja lah. Walaupun nanti kemudian ketika mundur itu, dia harus mengalami perjuangan ya untuk melepaskan. Jadi ya balik lagi, seseorang ini tuh dia lebih mau ini tuh kuat, bisa kuat dia menghabiskan tenaganya dia untuk kelihatan bisa move on dibandingkan untuk memperjuangkan sebuah relationship. Nah, kamu harus tahu juga ini karakter dari orang ini. Itu. Kalau untuk memohon-mohon, tolong jangan tinggalkan aku, jangan lepasin aku, memohon gitu ya, mengiba gitu. Kok kayaknya nggak gue banget gitu dia. Nah, di sana. Mendingan daripada memohon, gue mampus-mampus saja dah untuk move on. Gitu si dianya ya. Leceh banget kalau gue yang datang. Apalagi kalau ini cewek kan. Leceh banget kalau gue tuh minta-minta perhatian dari cowok. Gitu dia. Ya, ada isu harga diri di sini. Mari lihat. Makanya itu tadi, kalau kamu senangnya dengan sensasi diburu, dikejar, diharapkan oleh seseorang, ya bisa-bisa kamu tidak akan menemukan hal yang demikian dari si seseorang ini. Gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa dia langsung cepet-cepet, udah dah gue menyerah, mampuslah situ hubungan ini. Enggak lah. Pasti akan ada upaya percobaan. Ingat, 1, 2, 3 kali untuk di saat ini ya ada energinya mari baca yang bakal dia lakukan suatu saat nanti di masa depan, entah besok, lusa, atau minggu depan ya. Tapi pokoknya ada ini upaya pendekatannya dia ke kamu. Jadi andaikan walaupun kamu kesel sama si dia, tapi masih ada keinginannya kamu untuk bersama dengan dia, maka kasih aja lah dia dulu reward ya. Kasih aja dulu dia reward bahwa kamu masih peduli sama dia, kamu sudah berhenti untuk ngecuekin dia, gitu ya, supaya masih tetap ada nih keinginannya dia untuk bersama dengan kamu, ya. Ingat catatannya, kalau memang kamu masih ingin dengan si seseorang ini. Orang ini kayaknya kalau mari lihat dia belum punya banyak pengalaman dalam hal percintaan ini, nampaknya ya, gitu. Bisa-bisa memang empati dan simpatinya dia agak kurang ini. Karena nggak ada, hanya sangat sedikit sekali nih knowledge-nya dia tentang asmara. Jadi bagaimana memperlakukan orang lain, bertindak dalam sebuah hubungan percintaan, yaitu belum begitu ngerti. Gitu ya. Jadi kalau kamu memang ingin dengan orang ini, ajarin dia. Ajarin. Gitu loh, diomongin gitu, dengan cara diomongin, Beb, aku tuh senengnya kalau kayak gini loh, Beb, gitu. Tapi ngajarinnya tentu jangan pakai acara intimidasi, gitu ya, pakai acara kayak ngajarin anak TK gitu loh, sambil bersenang-senang gitu. Jangan dipaksa-paksa, karena nggak ada orang yang senang dipaksa-paksa kan, nggak usah pun dia, kamu pun nggak mau. Berikan dia contoh. Gini loh Beb, tengok. Kalau dalam pacaran itu tuh cewek tuh seneng kalau dikasih bunga, apalagi bunga deposito gitu ya. Gitu-gituin, bersahabat dengan dia. Ya. Jadi jangan hanya kayak ngelihat bahwa harusnya laki-laki itu tuh begini, mestinya perempuan itu tuh begitu. Jangan gitu mainnya. Lah dia nggak paham. Gitu kan, bantu dia untuk memahami, gini ya kalau pacaran ya. Gini ya kalau berumah tangga. Gini ya kalau berinteraksi dengan kekasih. Kasih dia pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan. Itu yang kamu bersamai di saat ini bukan barang jadi, ya. Dia bukan yang expert. Gitu loh. Ini masih newbie, masih pemula ini si kawan ini, ya. Di sana, ya.
Makanya masih butuh bimbingan si dianya. Oke, tapi kalau kamu pengen, aku tuh pengen lah dengan laki-laki atau perempuan yang udah ngerti-ngerti aja, udah lepasin aja lah orang ini. Carilah yang memang sudah paham dan mengerti, ya, banyak sedikitnya paham dan mengerti tentang strategi seluk-beluk asmara percintaan, gitu ya. Terutama kalau kalian yang masih statusnya belum pernikahan. Tapi kalau yang udah pernikahan, ya udahlah, kamu tabah-tabah lah ngadepin dia, ya, pelan-pelan ngajarin dia bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Nah, kamu juga jangan yang kayak berhenti dengan mengupgrade dirinya kamu, bagaimana itu sebagai suami, bagaimana itu sebagai istri. Sama-sama belajar, gitulah, menjadi rekan belajar untuk gimana caranya menjalani hubungan lebih baik lagi. Seperti itu ya, kalau Mari boleh kasih saran. Baiklah, Gemini, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu bagaimana bukan bagaimana sih, ke siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya si dia aja ya. Oke, mari awal dari inisial S ada 1, kemudian Y Yayang, kemudian L 5, T 3, A atap ya, I ikan, dan P ada permata. Nah, masuk kita ke zodiak. Lumayan banyak nih zodiaknya. Ada Libra, ada Virgo, Leo, Taurus, Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Aries, energi dari sesama Gemini, dan energi dari Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Gemini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.